mentoring kali ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kelak syafaatnya kita tunggu-tunggu di yaumil akhir nanti. Amin. Baik, acara pada malam hari ini yang pertama yaitu pembukaan, kedua tilawah, dan ketiga acara inti yaitu sharing-sharing dan pembahasan materi mentoring. Baik, untuk memasuki acara selanjutnya yaitu tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Sulfi Aditya dari staf muda PPM. Kepada Mas Zulfi, waktu dan media dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير صدق الله العظيم. Baik, terima kasih kepada Mas Zulfi atas pembacaan tilawatil Qurannya. Semoga pembacaan tilawatil Quran pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Al-Fatihah. Amin. Berdoa dicukupkan. Baik, acara inti yaitu sharing-sharing dan pembahasan materi mentoring bersama Mas Raihan. Mas Raihan juga sudah hadir pada hari ini. Kepada Mas Raihan, waktu dan media saya persilakan. Oke, Masya Allah. Terima kasih Hadid Malik yang telah memberikan saya kesempatan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah SWT karena Allah masih memberikan kita nikmat yang banyak sekali. Yang kadang-kadang kita sampai lupa nikmat tersebut saking banyaknya. Tapi saat kita lupa, Allah tetap masih menambahkan nikmat tersebut. Salat berselam kita ucapkan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fi hukmuka adlun fi qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi indak an taj'al al-Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa husni wa zahaba hammi. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak dari hambamu. Ubun-ubun nasib takdirku ada di tanganmu. Telah lalu hukummu atasku, adil ketetapanmu atasku. Aku mohon padamu dengan perantara semua nama milikmu yang engkau namakan dirimu sendiri, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau engkau ajarkan seorang dari hambamu, atau engkau rahasiakan dalam ilmu gaibmu. Jadikanlah Al-Quran sebagai penawar hatiku, cahaya dalam dadaku, penghapus dukaku, dan pengusir keluh kesahku. Baik teman-teman mentor yang dirahmati Allah, yang saya hormati, di sini ada ketua kita Mas Nabiuno, insyaallah, dan juga Mas Diki selaku sekjen, dan Mas apa lagi nih?
ya Mas BPM yang rahmat Allah dan teman-teman mentor semua. Nah ini yang ikonnya nih spesifik banget nih. Yang bisa on cam mungkin kita bisa on cam ya. Kalau bisa on cam nih kita on cam supaya lebih asik dan lebih seru karena insya Allah materi kita pada malam hari ini yang untuk materi-materi berikutnya itu akan sangat menarik karena ini menjadi salah satu kunci utama bisa berjalannya materi-materi sebelumnya gitu loh. Ini soal saya jelas kan sebelumnya? Jelas, Mas. Jelas. Masuk. Oke, baik. Nah, saya izin selesaikan dulu ya. Ini sudah muncul atau belum? Udah terlihat, Mas. Oke, baik. Kita sedikit akan bicara materi mentoring ini. Ini hal yang sangat penting ya materinya karena ini juga diusulkan oleh hal penting juga, Masya Allah. Nah, itu tentang istiqomah di atas jalan kebaikan. Nah, teman-teman pernah kepikir nggak apa itu istiqomah dan kenapa kita perlu istiqomah di atas jalan kebaikan? Mungkin teman-teman nonton dulu nih. Ada ingin pendapat untuk menghidupkan diskusi kita pada malam hari ini gitu. Ya masih sini. Ya silakan Diki. Itu sih, saya lebih mau jawab yang bukan definisi, tapi kenapa kok kita istiqomah itu? Oke, kenapa Ya, Diki? karena agama kita itu isinya istiqomah. Ya istiqomah mulai dari kita hidup sampai mati itu ya kita harus istiqomah di apa ya di agama Islam ya, supaya bisa dapat tiket lah ke surga gitu. Kalau nggak istiqomah kan ya, misalkan kalau di awal-awalnya masih Islam gitu, tiba-tiba di endingnya kena Allah, kena distrik gitu ya, atau kena polisi itu kan ya bahaya ya. Gitu. Oke, Masya Allah dari Diki tadi bahwa hidup kita itu ya perlu keistiqomahan ya. Karena kita saat ini Islam belum tentu nanti matinya dalam keadaan Islam, kecuali kita harus istiqomah di atas Islam tersebut gitu ya, Masya Allah. Itu dari Diki tadi. Nah, yang disampaikan Diki itu Masya Allah luar biasa sekali. Nah, permasalahannya itu istiqomah ini selalu jadi bahasan dari umat-umat dari sebelum-sebelumnya ya. Bagaimana cari istiqomah gitu. Ini hal yang sangat sederhana, kalimat ini sederhana tapi implementasinya susah sekali gitu. Susah. Dan nggak semua orang bisa istiqomah di atas jalan kebaikan gitu. Banyak kisah-kisah yang mana para ulama dulu ada orang-orang yang soleh itu ketika awal kehidupannya soleh, Masya Allah. Tapi di akhir kehidupannya dia mati dalam kondisi kafir gitu. Nah, karena dikit tadi kan yang mengenai perlu istiqomah gitu. Dan kita sendiri pun belum tentu juga bisa istiqomah sampai akhir hayat gitu. Nah, itu pentingnya tentang istiqomah. Nah, itu kan kalau istiqomah tadi yang bahasan para ulama tadi yang mati tadi itu sudah jauh sekali bahasan tentang istiqomah sampai akhir hayat. Kita nggak usah jauh-jauh. Kita bicara yang dekat-dekat aja lah dulu gitu. Nah, pernah nggak teman-teman itu melihat punya teman nih, dia itu dulu sering ngajak kajian gitu. Kadang kita lagi ngegem nih, diajak selalu dulu ke masjid gitu. Mungkin yang akhwat gitu, ya akhwat yang cewek-cewek tuh hijabnya masih pendek mungkin diajakin panjangin lagi hijabnya biar syar'i gitu. Nah tapi sekarang mereka hilang semua gitu. Enggak, bahkan mereka nggak sholat lagi ke masjid. Bahkan mereka nggak ikut kajian lagi gitu. Bahkan mereka yang dulu ngajak hijabnya syar'i sekarang hijabnya Masya Allah, bukan Masya Allah, subhanallah, pendek gitu. Nah gitu. Bahkan lebih pendek daripada temannya diajak tadi. Ada nggak yang merasakan seperti itu? Teman-teman minta. Gimana ini? Hadid Malik gimana? Kalau saya alhamdulillah belum pernah ketemu sih, Mas. Oke, Masya Allah. Berarti Hadid Malik ini teman-temannya suka semua ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah gitu. Tapi memang ada kasus-kasus yang seperti itu. Terutama di UKKI sendiri itu ada. Kalau teman-teman perhatikan, kita teman akan temukan seperti itu nanti. Nanti kalau udah ya perhatikan aja dah gitu. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara istiqomah, ada satu hadis yang sangat jelas ya. Hadis ini sering dibawa ketika bicara istiqomah. Dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu hadan ghairak." Qala, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Jadi Sufyan bin Abdullah As-Saqafi ini bertanya kepada Rasulullah, katakanlah kepada saya, sampaikan kalimat yang mana kalimat ini nggak perlu saya tanyakan ke orang lain juga. Apa kata Rasulullah? Katakanlah saya beriman kepada Allah,
lalu istiqomah lah gitu. Sederhana kan, beriman dan istiqomah gitu. Nah, jadi kuncinya apa dulu? Ya beriman, kita berada di atas kebaikan dulu, baru istiqomah gitu. Kalau kita belum berada di atas kebaikan ya berarti nggak ada yang istiqomahkan. Jadi intinya sini apa? Imam Asyuti menjelaskan bahwa istiqomah itu maknanya gini. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah, yaitu mereka esakan Allah, mengimaninya, kemudian konsisten dan tidak menentang keesaannya dan mereka komitmen untuk mentaati. Paham nggak ya? Atau sulit bahasanya berat? Oke, berat. Oke, kita lanjutkan. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan istiqomah itu artinya. Jika kamu telah beriman, maka istiqomahlah di atas agama Allah. Jangan menentangnya baik ke kanan, ke kiri, jangan mengurangi, dan jangan pula menambahkan. Masih sulit. Oke, kita ambil contoh. Nih, contoh ini. Ada seorang seorang cowok ini dia tahu bahwa berpegangan dengan teman, salaman, teman cewek gitu kan, dia bukan mahramnya gitu. Cuma teman baru kenal di kampus gitu, masya Allah, ceweknya ayu lagi, cantik lah, masya Allah, afatnya. Dia tahu nggak boleh salaman gitu loh. Tapi karena dia tahu itu nggak boleh salaman, gitu, dia ikut kajian syiar, masya Allah kan PKI kan kajian keren ya. Ikut kajian syiar tahu bahwa salaman dengan lawan jenis itu nggak boleh gitu. Akhirnya saat dia kembali ke teman-temannya nongkrong kan, datang temannya cewek gitu, dia tahu itu haram gitu, maka dia itu istiqomah, dia itu telah tahu dan dia tidak mau menentang itu. Jadi dia pegang teguh keyakinannya itu bahwa berpegangan tangan dengan lawan jenis itu nggak boleh gitu. Walaupun dia itu dihina, dibilang sok suci lo gitu loh, nggak mau pegang sama gue gitu. Bahasa gaulnya gitu ya. Nah itu orang istiqomah gitu. Itu contoh simpelnya tentang istiqomah. Nah sehingga dapat disimpulkan bahwa istiqomah itu adalah mereka konsisten di jalan yang jalan Allah dengan mentaatinya. Jadi dia tahu satu amalan yang benar dari Allah, dia konsisten di sana. Kemudian dia itu tidak menyimpang. Tadi dia tahu bahwa hijab itu syar'i, ya udah dia istiqomah di sana. Gitu loh. Dia tidak menyimpang nggak keluar di sana gitu loh. Dia tahu bahwa meso itu nggak boleh gitu. Meso, Surabaya punya meso ya, Masya Allah. Nggak boleh gitu, tahu nggak baik. Dia nggak menyimpang, dia tetap istiqomah gitu. Walaupun keadaan maksa dia itu untuk meso gitu. Nah, mungkin dia lagi jalan mau ketabrak gitu. Kalau orang kan zikir ini nggak dia meso. Nah, tapi karena dia tahu nggak boleh, dia istiqomah gitu. Nah, gitu. Nah, lalu mereka melaksanakan dengan ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat kepada Allah gitu. Jadi dia tahu ini jalan kebenaran, dia pegang teguh di sana, tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tidak menambah dan tidak mengurangi. Itu istiqomah. Di sini jelas nggak teman-teman tentang makna istiqomah? Atau berat ya, Pak? Jelas. Oke, yang lain gimana nih? Hening-hening aja ini. Ini masih di sini atau gimana? Ada host, Masya Allah, siapa host ini? Oke, jadi kalau diam berarti insya Allah teman-teman di sini paham semua, insya Allah. Jadi ringkasnya gini, istiqomah itu pertama kita ya berguna kepada Allah pasti. Yang kedua, kita itu tahu kebenaran, kita berusaha untuk mentaati kebenaran tersebut tanpa mengurangi, tanpa menambahkan. Terus kita tidak menyimpang dari sana, tetap teguh di sana. Itu istiqomah, sederhananya gitu. Nah, kalau kita bicara istiqomah, lawannya itu putur. Kok putur enggak? Putur tau nggak putur? Ketika istiqomah itu berpegang teguh di atas kita yakin ya. Nah, kalau putur tahu putur? Ada yang tahu putur? Tahu Mas, tahu. Imannya lemah, Masya Allah ya. Nah, jadi putur itu penyebab terbesar kenapa susahnya istiqomah itu putur. Gitu. Nah, baik putur ini disengaja atau tidak disengaja gitu. Jadi puturnya ya ada yang tidak disengaja ya. Nah, terus putur ini makna dulu apa sih putur itu? Putur itu dari kata bahasa Arab yang yaitu fatwa yaftaru futuran gitu. Yang artinya lemah. Jadi lemah. Kalau bahasa UKKI-nya gitu kan, bahasa anak-anak UKKI itu putur itu nggak tahu sih kalian pakai ini atau enggak. Jadi waktu saya dulu itu sering, anda futur akhi, insya Allah gitu. Anda futur gitu. Futur itu sering kenal dengan rasa malas gitu, malas enggan dalam kebaikan, diajak kajian terus malas gitu. Itu futur insya Allah gitu. Diajak apa lagi ya berbuat baik gitu, syurom bahas dapur nggak usah malas gitu. Mending ngegame gitu ya.
nge-ML apa sih bahasa sekarang, nah game sekarang, nah itu futur. Jadi futur itu kemalasan, keengganan untuk berada dalam kebaikan gitu. Mungkin dulu kita rajin ke masjid, sekarang lagi malas masjid, itu futur gitu. Mungkin dulu rajin tilawahnya 1 juz per hari gitu. Nah, sekarang kadang nggak tilawah pula sehari, itu futur gitu. Mungkin dulu rajin puasa, sekarang nggak puasa lagi, futur gitu. Mungkin dulu rajin tersenyum gitu, ramah pada orang gitu, berbuat baik kepada tetangga, sekarang enggak, itu futur. Nah, jadi apapun yang itu lemah, malas, enggan dalam melakukan kebaikan, itu futur. Contohnya gini, ada seorang akhwat, jadi seorang akhwat ini telah mengetahui bahwa untuk orang itu wajib, hijab syar'i itu wajib gitu. Nah, tapi ketika liburan nih, dia liburan jauh dari teman-teman akhwatnya gitu, liburan pulang jauh dari teman-teman PKI gitu, nggak kelihatan sama kamusnya gitu. Siapa? Ya nggak kelihatan sama kamusnya atau sama sekdapnya gitu ya. Sekdir gitu, nggak kelihatan. Akhirnya dia santainya buka aurat gitu, nggak ada libur kan. Itu foto. Itu contohnya. Di sini jelas nggak aktif foto ini, teman-teman? Jelas, jelas. Oke. Nah, futur ini pada dasarnya hal yang lumrah, hal yang biasa. Karena kita manusia, ya kan manusia itu ya cenderunglah menyukai hal-hal yang ya kayak gitu. Tapi hal ini jelas ya kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, inna likulli amalin syirrah tsumma fatrah. Setiap amal itu ada masa semangatnya dan ada masa malasnya. Ada yang pernah merasakan gitu nggak? Setiap amalan itu ada rasa semangat, ada rasa malas. Ada yang pernah gitu? Ada yang pernah merasakan seperti itu, teman-teman? Pasti pernah, Mas. Oke, pasti pernah ya. Merasakan ya? Kadang lagi malas banget. Terus kalau itu fitrah tuh salahnya di mana gitu loh? Oh iya, salahnya di mana? Kalau itu hal yang lumrah, itu salahnya di mana? Ada yang tahu nggak? Mungkin salahnya itu Mas, nggak kembali ke track yang benar, ke jalan yang benar. Oke, dari Riki tidak kembali dari track yang benar. Oke, yang lain gimana? Mungkin dari ini, Mas, kesadaran dirinya, Mas. Jalan itu gimana maksudnya? Iya, kesadaran diri untuk apa ya melakukan hal yang baik. Mungkin kayak gitu. Oke, insya Allah. Yang sama Diki sama Hadid Malik sama Diki itu benar ya? Nah, yang membedakan futur yang keliru sama benar itu, jadi kan futur itu hal lumrah. Tapi ada pembeda, ada futur yang benar, ada benar ya. Sama yang keliru itu, yaitu sikap ketika kita futur gitu. Jadi teman-teman lagi futur nih, sikap teman-teman itu, nah itu yang menentukan itu benar atau enggaknya. Nah, Rasulullah SAW itu menjelaskan dalam hadis riwayat Ahmad juga, "Pemangkanat fatratuhu ila sunnah faqad ahtada." Namun siapa yang futurnya masih lagi malas nih, masih di atas ajaran Rasul gitu. Maksudnya dia futur, tapi dia itu tidak maksiat gitu. Nah, dia itu benar, masih dalam petunjuk gitu. Contoh gini, contoh. Ada yang bisa ngasih contoh nggak ini? Itu Mas. Mungkin itu bahkan apa ya? Kan kayak rutin dua atau gimana gitu ya. Tiba-tiba kayak males ya. Terus pas males itu ya itu sih, ya dia nggak juga, tapi yang itu apa wajib-wajib itu ya tetap dilaksanain. Oke, insya Allah ya tadi. Ya gitu, salah satu contoh yang disampaikan oleh Diki tadi. Gitu. Mungkin dulu kita rajin sholat duha ya. Kalau kita lagi futur gitu, ya udah. Sementara tinggalkan dulu duhanya. Tapi tetap yang wajib tetap dijaga gitu. Sholat subuhnya gitu. Zuhurnya dijaga gitu. Nah, tapi kan ada orang ya. Ada orang itu ketika dia itu lagi futur, lemah iman, dia malah maksiat gitu. Oh, gitu. Pernah nggak melakukan gitu? Ya, atau masya Allah di sini teman-teman UKKI mentor ini, masya Allah semua kan, futur itu tetap di atas sunnah semua, masya Allah gitu, nggak ada yang maksiat, keren. Nah, nah itu deh. Nah yang keliru itu sikap ketika kita futur tapi kita malah keluar dari ajaran saya, itu kita maksiat gitu. Mungkin kalau kita lagi malas, lagi resah, banyak masalah gitu ya, ikhwan mungkin pergi ke mall cuci mata gitu, masya Allah, ada yang bening-bening gitu. Nah, itu menenangkan pikiran. Nah, kayak gitu contohnya gitu.
Atau ke kampus itu nongkrong, ngeliatin cewek-cewek. Nah itu fotonya salah, keliru gitu loh, nggak boleh. Karena tadi Rasulullah sama hadis Ahmad mengatakan siapa yang sampai futur malas, keadaannya itu lagi malas, hingga keluar dari ajaranku yaitu maksiat, apapun itu maksudnya, maka dia itu celaka gitu, binasa gitu. Di sini jelas ya teman-teman. Pembeda antara futur tadi yang benar dengan salah itu futurnya penyikapannya saat itu lagi malas, lagi turun imannya, mungkin kan iman itu ya juga yang plus gitu, naik turun. Nah, ketika dia lagi turun, tapi dia tetap dalam kebaikan, tidak maksiat, itu insya Allah benar gitu. Maksudnya dia itu selamat gitu, dia selamat gitu. Nah, namun ketika dia itu bermaksiat, itu jadi masalah besar. Apa masalahnya? Nah, masalahnya itu nanti berefek ke belakangnya. Di sini jelas nggak tentang futur itu tadi? Bagaimana sikap futur ketika seseorang muslim dalam futur gitu? Ini jelas? Ada yang ingin didiskusikan? Nah, next. Yaitu ada penyebab futur dan tidak istiqomah. Ada penyebab-penyebab kenapa seorang muslim tidak bisa futur dan tidak istiqomah gitu. Ada beberapa penyebab. Sebenarnya banyak sih, sebenarnya banyak banget. Tapi secara umum itu di sini saya cuma bawa dua ya. Yang pertama itu berteman dekat dengan orang tidak baik agama dan akhlaknya. Di sini ada yang mau ngasih contoh atau bingung? Ayo. Penyebab futur pertama itu berteman dekat dengan orang tidak baik agamanya dan akhlaknya juga. Mungkin mau ngasih contoh aja Mas ya. Oke, silakan Habib Malik. Masya Allah gimana? Nah, jadi misal ada seorang teman si A sama si B. Si A ini istilahnya rajin sholat lah, tapi tiba-tiba waktu suatu ketika dia diajak nonton istilahnya Mas sama temennya yang non muslim mungkin. Nah, terus akhirnya kelewatan sholat maghribnya, mungkin kayak gitu Mas. Oke, Masya Allah Habib Malik. Tadi kita berteman ya dengan orang yang nggak sholat ya. Ya, Nggak sholat juga, malah asikan nonton gitu ya, Masya Allah. Nah, ya, diberikan Habib Malik itu ya Masya Allah bagus sekali contohnya itu bagus. Nah, yang pertama penyebab futur itu berteman dekat atau bersahabat dengan tidak baik agama dan akhlaknya gitu. Kan ada istilahnya itu kita teman dong, enggak. Kita berteman tuh enggak pilih-pilih. Siapapun berteman ini teman ya. Bedakan teman dekat sama teman tuh bedakan ya. Beda kan? Atau kalian semuanya sama semua? Atau di sini teman-teman mentor teman sama teman dekat itu sama aja gitu? Atau enggak ya setara aja semua kan? Enggak. Ya teman dekat, sahabat itu setara semua. Atau berbeda gitu? Gimana? Tahu bedanya kan? Tahu Mas, tahu. Nah itu. Nah jadi kita itu berteman dengan siapapun. Mau dia orang non Muslim, kalau nggak punya teman gimana? Ya udah nggak apa-apa. Kasian. Sedih deh, Insya Allah. Nah, jadi teman dekat itu sangat berpengaruh karena Rasulullah bersabda, "Al-maru ala dini khalilih falyanzur ahadukum min yuqalil." Seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya, sahabatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa teman dekatnya itu. Nah, uniknya apa ya? Ada yang tahu nggak uniknya hadis ini? Kenapa ini penting hadisnya itu? Oke. Oke. Nah, di sini Rasulullah itu menjadikan sahabat itu patokan agama seseorang. Kalau sampai seperti itu kan berarti urgent ya? Urgent nggak ini? Bukan iya, hanya urgent. gimana Diki? Ya, urgent. Nah, ya. Bukan main-main doang gitu loh. Ketika Rasulullah itu mempengaruhi, menyampaikan bahwa teman dekat itu sangat patokannya agama seseorang gitu. Gini. Nah, gini. Kita ambil contoh. Tahu hadis itu kan hadis yang sangat terkenal tentang penjual teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi dan teman yang buruk itu seperti pandai besi gitu. Hadis Bukhari nggak salah. Nah, jadi Rasulullah itu mengumpamakan teman yang baik itu seperti seseorang menjual minyak wangi gitu. Misal kita punya teman, dia itu punya toko parfum gitu, parfum banyak gitu. Ya minimal kita itu kalau nggak dikasih parfum, masa kita 10 tahun di sana nongkrong nggak pernah dikasih parfum, Masya Allah. Minimal adalah dikasih gitu. Kalau nggak pun dikasih, ya minimal kita dapat wangian parfum harum parfumnya kan, dia nyalin parfum gitu kan.
aroma keluar, kena baju kita, aromanya gitu. Itu minimal. Nah, kalau teman yang buruk, itu seperti pandai besi. Kalau pandai besi mungkin ada yang nggak tahu, kita ambil contoh, maaf nih, kalau ada yang ini, yaitu merokok, punya teman yang perokok nggak? Gitu. Kita yang nggak perokok, ini nggak perokok aja duduk sampingnya, bawa rokok nggak? Iya Mas, iya. Nah, itu. Jadi teman yang buruk, contohnya seperti itu. Kita nggak lakuin apa-apa, tapi kita pasti kena efek dampaknya ya. Kita contoh Habib Malik tadi, misal, ya kita mungkin teman-teman di kampus gitu kan, teman ya kita dekat sama dia gitu. Azan, kita mau sholat, terus karena kita sendiri, teman kita itu berempat gitu, mau mabar dulu, sholat gampang nggak? Pengaruh akhirnya lama-lama gitu. Ya akhwat gitu juga. Ya akhwat nih, yang Masya Allah di BKI itu lingkungannya baik-baik ya. Ya ada namanya kajian muslimah gitu. Ya di PENS itu ada kajian muslimah gitu. Ada mentoring juga gitu. Teman-teman akhwatnya gitu. Namun saat liburan itu nggak ketemu kan sama teman-teman di KKI, di PENS. Akhirnya ya sama teman-teman di lingkungan dekat rumah mungkin. Ya mungkin temannya itu hijabnya pendek, bahkan nggak jilbaban gitu. Nah, pandemi itu bertahun-tahun di rumah gitu. Nah, itu pelan-pelan nanti yang awalnya syar'i gitu, nanti temannya kan nggak pakai jilbab, nanti ikut-ikutan gitu, sampai akhirnya juga terbuka. Itu ada kasus seperti itu, banyak malah. Nah, itu jadi kita itu ya boleh berteman dengan siapapun, tapi untuk teman dekat diusahakanlah teman-teman yang bisa menarik kita dalam kebaikan gitu. Yang pertama. Dan yang kedua, penyebab futur itu atau susah istiqomah itu ya banyak dosa dan maksiat. Ini pasti jelas sih. Karena dosa dan maksiat itu membuat orang jauh dari agamanya, pelan-pelan jauh dari agamanya, dan pastinya nanti akan menutupi hatinya. Sedikit gitu. Sahabat Nabi SAW, yaitu Zalfa ibn Yaman menjelaskan penyebab Bani Israel, kenapa Bani Israel itu meninggalkan agama mereka gitu. Jadi Uzaifah, buat dia bertanya, jadi Uzaifah bin Yaman ini ditanya gitu sama salah seorang sahabatnya. Apakah Bani Israel meninggal agama mereka dalam satu hari ini? So, Bani Israel itu meninggal agama mereka itu langsung atau enggak gitu. Nah, kata Uzaifah enggak gitu. Akan tetapi apabila mereka diberi suatu perintah, mereka tinggalkan. Dan apabila mereka diberi suatu larangan, mereka kerjakan hingga mereka terlepas dari agama mereka seperti seorang menanggapi gaduh. Jadi Bani Israel itu ya pelan-pelan meninggal agamanya, nggak langsung tak enggak. Nah, jangan sampai kita yang mungkin ya lagi futur gitu, maksiat gitu. Atau sengaja maksiat gitu kan. Tadi ya futur itu bisa disengaja, itu kita sengaja maksiat. Nah, udah tahu nggak boleh gitu. Nah, kita paksain juga gitu. Nah, jangan sampai gara-gara itu kita semakin jauh dan akhirnya ya benar-benar terlepas dari jalan kebenaran gitu. Kenapa? Kita bisa terlepas dari jalan kebenaran makin lama makin sulit untuk taubat gitu. Kenapa? Karena dalam hadis Tirmizi dijelaskan, seseorang itu ketika melakukan kesalahan, maka dapat satu titik hitam dalam hatinya gitu. Dia maksiat nih, contoh, dia itu maksiat sekali, dapat dosa, dapat satu titik hitam gitu. Nah, kalau dia nggak taubat, ya titik hitamnya nggak hilang. Sekali aja dia dosa dapat titik hitam kan, itu aja sulit taubat gitu. Kadang malah taubat, tambah lagi dosa, tambah lagi sampai banyak titik hitamnya. Makin sulit nggak taubatnya? Makin sulit gitu. Nah, jadi ya itu. Jadi kalau kita punya maksiat ya coba mungkin ya sadar kembali gitu, kembali lagi untuk ya istiqamah gitu, taubat semacamnya gitu. Nah, itu sih dua penyebab utama kenapa futur tadi, penyebab futur itu antara ya pengaruh teman sama dosa dan maksiat gitu. Ya kalau bisa ya jangan maksiat kalau bisa gitu. Ya memang harus jangan maksiat. Jangan maksiat jangan bisa. Ya walaupun kita maksiat terus setiap hari, tapi ya cobalah untuk meninggalkan maksiat gitu. Dengan pelan-pelan ditinggalkan gitu, maksiatnya. Nah, kiat istiqomah itu di sini ada banyak sebenarnya. Di sini saya bawakan yang pertama itu ada taubat. Nah, tadi taubat. Habis tadi kan, buat ketika orang itu maksiat, dia dapat titik hitam. Ketika dia taubat, titik hitam itu hilang, gitu. Bersih titik hitamnya. Jadi dia kembali lagi semangatnya. Mungkin awalnya. Jadi mau. Enggak, mungkin dipanasin yang. Oke.
Ada intermezzo. Oke, baik. Nah, dia bertaubat tadi kan. Nah, jadi mungkin saat ini kita lagi futur, lagi malas. Mungkin karena maksiat, mungkin karena lihat ya tadi lihat nggak sengaja kan di waktu ke Sakinah ada cewek cantik kan, masya Allah, dilihatin gitu. Akhirnya malas bawah gitu. Namun kita taubat, astagfirullah, minta ampun kepada Allah gitu. Nah, titik hitam itu hilang gitu. Jadi abis kita taubat, insya Allah semangat lagi gitu ibadah gitu. Yang pertama taubat. Yang kedua, doa minta istiqomah gitu. Ini penting. Kita tuh selalu berdoa untuk istiqomah. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri pun berdoa. Kata Ummu Salamah, Rasulullah itu sering membaca doa yang muqallibul qulub adzib qalbi ala dinik. Wa izat membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dari agamamu. Nah, Ummu Salamah ini bingung, kenapa Rasulullah ini sering baca ini lagi, sering baca doa ini gitu. Nah, apa kata Rasulullah? Wahai Ummu Salamah, sungguhnya tidak ada seorang manusia pun melainkan hatinya berada di antara dua jemarinya Allah. Nah, siapa yang Allah kehendaki, maka dia akan meluruskannya, dan siapa yang Allah kehendaki, maka dia akan membelokkannya. Nah, ada kisah ini dibawakan Imam Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah. Ada seorang muadzin, jadi gini, lihat bagaimana istiqomah itu sulit. Baik, kita tuh perlu meminta doa istiqomah gitu untuk teguh dasar agama. Bisa ada muadzin, tahu zaman dahulu itu kan muadzin naik ke tempat yang tinggi ya, kan belum ada mic, belum ada gitu. Ini tempat tinggi gitu. Dia orang rajin ibadah, anak muda rajin ibadah gitu kan. Dia soleh terpercayalah gitu. Karena kan nggak semua orang boleh azan gitu. Nah, jadi dia naik ke tempat tinggi. Waktu azan itu kelihatan ada satu rumah itu ada cewek, insya Allah, cewek ini mempesona dia gitu. Ini orang yang terpercaya soleh gitu, terpesona sama cewek. Habis azan dia pulang, dia turun, mampirin rumah cewek itu kan, tak gitu. Insya Allah. Tadi saya waktu azan lihat kamu, masya Allah sekali gitu. Nah, mau nggak kamu jadi istriku gitu. Nah, apa kata cewek ini? Nggak bisa bulan, nggak bisa gitu. Loh, kenapa nggak bisa? Ya saya ini Nasrani, kamu itu Muslim, ya nggak boleh lah gitu. Nah, terus bagaimana caranya biar aku bisa menikah sama kamu, wahai wanita gitu. Nah, kalau kata cewek ini, ya pindah dong ke Nasrani, habis itu kita nikah. Nah, apa kata muadzin ini? Oke, pindah agama dia waktu itu. Pindah agama, langsung nikah. Ketika baru nikah, itu naik ke atap, ada keperluan naik ke atap, baru nikah nih, naik ke atap, terpeleset jatuh meninggal. Ya apa coba? Baru murtad, langsung meninggal gitu. Kita nggak tahu ya. Padahal dia sebetulnya orang soleh gitu. Muazin, dipercaya orang gitu. Nah, itu tadi. Ya kita yang minta berdoa lah untuk istiqomah gitu. Nah itu. Dan jangan jadikan ini alasan juga ya banyak maksiat kan, barangkali di akhir ayat kalau kasih hidayah enggak gitu juga maksudnya gitu. Tetap kita ya istiqomah, tetap berada dalam jalan kebaikan gitu. Itu ya. Yang kedua itu minta doa istiqomah. Karena Rasulullah sendiri pun yang kita tahu dijamin surga, kita berdoa istiqomah gitu. Yang ketiga, berteman dengan orang soleh, kebalikan tadi. Yang keempat, itu sih sebenarnya kiat-kiat untuk istiqomah yang sederhana. Yang empat ini aja deh, itu mungkin kita masih sulit ya untuk mengimplementasikan ini gitu. Ya jangan susah, mungkin taubat ya. Kadang kita ya sombongan, ya merasa kuat, akhirnya nggak taubat gitu. Kemudian minta doa kepada Allah gitu. Kadang kita juga lupa mintanya, berdoa itu ya minta kemudian untuk kita doang, minta uang, minta nilai gitu, nggak pernah minta istiqomah gitu. Itu nggak gampang gitu. Itu buktinya ya. Yang ketiga ya berteman dengan orang soleh itu memang nggak mudah juga gitu. Karena kita kan memang ya lingkungan di teknik apalagi gitu ya, teman-teman kita gitu berpengaruh gitu. Kemudian keempat, meningkatkan dosa. Ini sulit juga nih, tersulit gitu. Apalagi dosanya udah terbiasa gitu ya. Yang suka meso ya susah ninggalin meso gitu ya. Yang mungkin ya Ya mungkin ya suka lihat cewek itu susah ninggalin loh. Rasanya nggak enak lah gitu kalau nggak lihat yang penting-penting gitu. Gitu cuman. Nah,
Atau sebaliknya yang cewek-cewek lihat yang Ivan cowok-cowok apa ya, yang ganteng-ganteng ya, opa-opa Korea gitu, susah mas. Mereka tuh ganteng sekali mas, idola tuh suamiku gitu. Kan ada kayak gitu. Nah itu contohnya. Tapi 4 ini aja kalau kita bisa, insya Allah kita bisa istiqomah untuk terus berjalan dari jalan kebaikan. Itu sih untuk materi sebenarnya dari materi tentang yang ke-8 ini. Dan ini tidak rumit, nggak terlalu rumit. Nanti insya Allah untuk PPT-nya dikirim besok ya. Nah, itu akan lebih disimpelkan lagi dan tidak serumit ini juga. Allah alam, mungkin teman-teman ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan saya memberikan kado kembali. Monggo mungkin kepada Mas Mbak yang mau bertanya atau mau berdiskusi bisa on mic langsung atau lewat kolom chat. Mas, izin minta pendapat atau tanya. Oke, silakan Diki, gimana? Ini ya gimana ya? Kan kadang-kadang ya kita sebagai teman kan kita teman dengan orang, entah kita teman sama Ikhwan sama Ahmad gitu ya. Kan misalkan kalau Ikhwan sama Ikhwan misalkan punya putur itu kan kayak tinggal ngingetin aja. Dan ya ini case-nya ya karena ya, saya kan emang dari SD sampai sekarang lah kan ya sekolahnya sekolah umum ya, jadi campur-campur gitu ya. Mau gimana kan ya kayak kayak ya nggak bisa gitu misalnya mau belajar gimana ya. Kan kadang-kadang kayak ngeliat ya iseng-iseng kayak buka sosok gimana kok jadi gini gitu. Kan misalkan kita kan ya kayak kan Ikhwan sama Ahmad kan ya istilahnya kan nggak boleh apa ya kalau atau gimana. Nah, masalahnya ini mau ngingetin tapi ya itu gimana, misalkan ngingetin kita kan ngeliat teman kita ya dulunya kok rajin, sekarang tiba-tiba enggak, udah apa ya udah putur gitu lah. Bahkan kayak puturnya itu hampir mengarah ke darurat gitu. Tapi ya itu masalahnya ya beda jenis gitu. Ya minta pendapatnya itu gimana? Oke, insya Allah. Nah ini menarik dari Diki nih. Ini kita teman yang lain ada pandangan nih untuk pengapaan Diki nih, insya Allah. Oke, ya Allah alam, setahu saya sebatas yang saya ketahui bahwa kita berteman sama Irfan Afri itu boleh berteman ya, bukan nggak boleh, boleh. Kita dalam mengingatkan dalam kebaikan begini, misal contoh dalam hadis Bukhari atau Muslim saya lupa, Rasulullah sendiri pun itu sering kadangkala disamperin sama sahabiah gitu loh, langsung disamperin aja gitu loh. Langsung sahabiah ini langsung bertanya gitu, bertanya Rasulullah, dan Rasulullah langsung jawab nggak masalah gitu. Jadi intinya kalau misalnya kita punya teman, misalnya aku tadi kan, dia itu mungkin dulu pakai jilbab, kita contohnya ya, dulu pakai jilbab gitu ya. Nah mungkin saat tadi kita lihat story kan di Facebook mungkin, ya dulu kan zamannya Facebook. Nah, saat kita buka Facebook lagi kan ada story gitu. Kita kan kadang kalau mager kan, kalau gabut kita buka story si misal kita buka story-nya si Adit Malik, tapi kita geser-geser nongol story dia gitu loh. Nah, nongol story dia kita lihat dia itu udah nggak jilbaban gitu loh. Padahal kita tahu dia itu Muslim gitu. Padahal kita dulu ya lumayan kenal. Apalagi misalnya dia itu saudara keluarga jauh misalnya, atau temannya teman orang tua kita, memang dari kecil sering udah dikenal sama orang tua gitu. Ya udah, kita udah kenal juga gitu. Ya udah, aku pribadi ya sama orang tua ya, kalau kita memang udah pernah ya suka, maksudnya ya tinggal disampaikan aja, di komen aja gitu. Menurut aku kayak gitu nggak masalah gitu, di komen aja. Tapi nggak usah ditambah bumbu-bumbu yang nggak penting gitu. Di komen aja gitu loh. Itu nggak masalah sebenarnya kayak gitu. Ini masalah itu ketika ditambah bumbu-bumbu yang nggak penting. Ya, kadang kan kadang kala pun saya pun pernah gitu ya. Ada ya teman ya sama-sama di ya insya Allah. Saya tahu orangnya dari pesantren, masya Allah ya, di pesantren. Terus lihat Instagram dia juga dulu dia Nathan sih, nggak usah sebut namanya. Dia dulu sering ikut kegiatan KKI walaupun bukan KKI ya. Nah tiba-tiba ya
udah berubah aja gitu, udah berubah ya di luar kayak tadi udah parah gitu. Ya udah, kita tahu, kita emang kenal juga, ya udah disampaikan aja. Paling ini bilang ya terima kasih gitu. Ya terima kasih. Sekali kita ingatin dia nggak berubah, ya udah. Kadang kan tugas kita kan apa? Amal mungkar kan. Kalau dia nggak, ini udah dia aja. Kalau saya bisa yang orang kayak gitu, saya dapat gitu kan, dia misalnya buka jilbabnya gitu. Ya, mungkin saya kenal mungkin teman SMA atau teman SMK, ya udah saya tegur dulu. Maksudnya kan misal kenapa jilbabnya dibuka gitu? Kan nggak boleh gitu. Contoh gitu. Kita kasih saran. Terus kalau dia bilang ya makasih atau gimana gitu, biasanya mesti kayak gitu. Kalau saya biasanya saya hit gitu, atau saya hilangin story-nya, itu kan ganggu pandangan kita kan. Dia nggak mau berubah, ya udah biarin aja. Itu tugas kita sebagai amal mereka bisa disampaikan. Allah, saya gitu sih, gitu Dik. Terima kasih. Jadi misalkan kita kayak udah capek atau gimana, kita sembunyikan atau gimana itu ya nggak masalah gitu. Ya nggak masalah, kan tugas kita amal mereka udah gitu, kita udah dia ikhtiar, tapi dianya nggak mau, ya nggak menerima mungkin, atau ya alasan-alasan lainnya. Ya udah, daripada kita nambah dosa biarin itu, bukan story kan nggak sengaja nambah dosa, ya udah mending di hide aja gitu. Dan aku pribadi masuk orang yang banyak sih hide ya, apalagi yang ya tergila-gila sama opa-opa Korea kan, kadang macam fotonya dia sama opa gitu kan. Gitu, saya tak hide aja gitu. Jadi makasih Mas. Oke deh, Masya Allah. Oke. Nah, yang lain gimana nih? Ada yang ingin didiskusikan terkait ini? Monggo, mungkin Mas Mbak ada yang mau bertanya lagi, bisa on mic langsung juga nggak apa-apa, atau lewat kolom komentar, monggo. Oke, baik. Masya Allah. Sepertinya paham semua ya. Nah, sambil nunggu nih, kita tunggu 3 menit. Misalnya, kalau nggak ada, ya udah berarti teman-teman sudah, Masya Allah, sudah paham semua, dan insya Allah sudah berusaha istiqomah ya. Nah, sambil nunggu mungkin bisa minta tolong gitu, Hadid Malik, itu tunjuk mungkin 1 atau 2 orang menyimpulkan gitu di diskusi kita pada malam hari. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan. Oke. Terserah Mas ya. Terserah, nggak apa-apa. Yang aku pun boleh sih. Kalau Oke. bisa, ntar jawabnya bisa lewat chat atau voice langsung aja. Mungkin ini Mas Abdullah Farhani, monggo. Mungkin bisa. Sepertinya ini lebih ke belakang nih, sering kayak nggak di sini. Iya, kayaknya. Mungkin ini Mas Wahid Nurfaizin mungkin, apakah masih bersama dengan kita? Mungkin bisa mereview sedikit-sedikit, monggo mungkin. Oh iya, baik. Mungkin saya sedikit mereview yang tadi ya, mungkin mengenai istiqomah ya. Istiqomah itu kayak nah, selalu apa itu ajak kalau bahasa Jawanya dalam hal kebaikan. Sama yang futur itu kan kayak fase-fase bagaimana kayak kita turun gitu. Ya mungkin itu saja dari saya. Ya, baik, terima kasih ya Mas Wahid. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, atau mungkin Mas Rehan mau meneruskan atau gimana, monggo. Oke, baik. Kalau udah nggak ada yang ingin diskusikan, saya simpulkan aja sih sebenarnya.
Jadi sederhananya bahwa istiqomah itu kalau bahasa sederhananya kita tahu suatu kebaikan, kebenaran, kita itu berusaha untuk berpegang, misalnya memegang kebenaran itu kita jalankan semaksimal kita supaya tidak ditinggalkan gitu. Contoh tadi saat kita tahu bahwa salaman yang lawan jenis nggak boleh, walaupun bagaimanapun keadaannya kita pegang itu jangan salaman gitu, walaupun kita dibilang sok suci, sok alim, sok lainnya gitu, kita nggak peduli, kita pegang itu istiqomah gitu, sederhananya seperti itu istiqomah. Nah, lawan istiqomah itu bukan lawan sih. Banyak penyebab istiqomah itu sulit itu karena kita sering futur. Nah, futur itu apa? Ya malas beribadah, malas lainnya dalam kebaikan gitu. Bisa kita sengaja atau tidak sengaja gitu. Nah, karena futur ini adalah suatu fitrah, bukan fitrah, suatu hal yang lumrah. Nah, yang jadi masalah itu bagaimana sikap kita saat kita futur gitu. Kita lagi futur, sikap kita itu menyikapinya, itu jadi permasalahan. Kalau sikap kita itu tetap berada dalam kebaikan, itu nggak masalah futur kita. Tetap tidak melakukan maksiat itu nggak masalah. Yang jadi masalah itu ketika kita melakukan maksiat dalam futur. Itu makin masalah. Saat kita maksiat futur, ya makin dalam maksiatnya, semakin susah bangkitnya. Ini tadi. Nah, jadi itu jadi masalah. Nah, untuk solusinya bagaimana biar kita istiqomah? Itu solusinya pertama kita ya bertaubat kepada Allah karena taubat itu bisa menghapuskan dosa kita dan juga kembali menenangkan hati kita. Setelah kita bertaubat, kita selalu minta berdoa kepada Allah karena Rasulullah sendiri berdoa yang mukhalibul qulub sabbiqalil gitu. Pembolak-balikkan hati, teguhkan hatiku dari agamamu gitu. Kita berdoa dan yang ketiga kita juga ya perbanyak teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh yang mengingatkan kita. Saat kita mungkin lagi malas, ingatkan akhir sholat akhir gitu. Bro gitu. Gitu. Kalau cewek mungkin sholat sis gitu ya. Nah kayak gitu. Cari teman-teman yang soleh dan jauhi maksiat gitu. Ya walaupun maksiat itu enak, ya udah jauhi aja gitu. Walaupun sulit tapi ya coba gitu. Pelan-pelan gitu. Nah, mungkin itu sih ringkasan untuk materi tentang istiqomah dan kebaikan. Ya semoga kita Allah berikan sebenarnya istiqomah sampai kita sampai akhir hayat kita gitu ya. Allah. Nah, ya mungkin sekian untuk materi kita tentang istiqomah ini. Insya Allah nanti PPT-nya akan dikirim di lagi ya teman-teman. Jadi akan lebih simpel lagi, tidak teman-teman gak usah bingung, tinggal jelaskan aja tentang secara simpelnya bagaimana. Kan kalau tadi kan saya ringkas singkat itu kan sederhana sekali ya. Seperti itu aja sebenarnya cukup untuk disampaikan teman-teman. Nah, kalau ada benar tentang Allah SWT, kalau ada kurang dari saya pribadi mohon dimaafkan. Cukup kami membaca Alhamdulillah dan Alhamdulillah saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Raihan atas materi yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, terakhir dari saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam serangkaian pelaksanaan acara terdapat salah kata dan perbuatan. Baik, marilah kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, semoga ilmu didapatkan membawa keberkahan pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.